Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimain ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bisolihin. Bapak dan Ibu, sahabat-sahabat PEKI Pondok Indah yang dimuliakan Allah, saya ucapkan selamat siang. Ayyuhal mu'minun, salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur hari ini masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa berjumpa kembali melalui media online untuk kita belajar bersama-sama. Siang ini kita akan masuk ke pembahasan Nabi Soleh. Setelah sebelumnya kita bahas Nabi Hud, ya, Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh sekarang, ya. Baik, kita akan mulai dengan penjelasan tentang arti kata soleh, ya. Soleh itu dari akar katanya solaha. Soleh itu dari akar kata atau kata dasar solaha. Solaha itu bermakna baik, bagus, sesuai, ya. Boleh dicatat juga nggak apa-apa. Jadi soleh dari kata dasar solaha artinya baik, kemudian bagus, sesuai, cocok, juga berarti memperbaiki, bersikap baik, membenarkan, mengoreksi, memperindah, membuatnya lebih bagus, menyatukan, kemudian juga berarti mendamaikan, membereskan, juga berarti rukun, perdamaian, kebaikan, kesalehan, kepantasan, apalagi bagus udah tadi, patut, ya, patut, sesuai, juga berarti kemanfaatan, juga bisa berarti kenikmatan, itu arti kata solaha. Reformasi juga arti kata solaha, ya, reformasi. Perbaikan sosial, solaha juga. Kemudian ralat, ralat itu koreksi, ya, koreksi. Kemudian apalagi, banyak lah, ya, itu arti kata solaha. Nah, solaha kalau kita lihat di dalam Quran itu ada banyak makna juga. Misalnya solaha adalah patut, ya, patut, patut apa, pantas, ya. Nah, sekarang kita lihat misalnya arti kata solaha di dalam Quran. Surat 2 ayatnya 220. Ya, Pak Gatot, mana Pak Gatot? Nggak ada. Halo. Ada. Oh iya. Ada. Tentang dunia dan akhirat. Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim. Katakanlah, mengurus urusan mereka secara patut adalah baik. Dan jika kamu menggauli mereka, maka mereka adalah saudaramu dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan.
Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi islahun, di sini ada kata-kata kul islahun, islah ya. Islah dari kata dasarnya solaha, diterjemahkan mengurus urusan mereka secara patut, adalah khairun, baik. Jadi islah itu artinya apa di sini? Mengurus urusan mereka secara patut. Merekanya siapa? Yatim. Jadi solaha adalah mengurus yatim secara patut gitu. Itu juga solaha ya. Mengurus yatim secara patut. Solaha juga bisa diartikan, kita lihat di surat 4, 114. Satu lagi, Pak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Dan barang siapa yang berbuat demikian karena mencari keridhaan Allah, maka kelak kami memberi kepadanya pahala yang besar. Nah, jadi solaha artinya apa, Pak? Memberi sedekah, berbuat ma'ruf, mengadakan perdamaian, Islahun au islahin bainan nas. Islah itu artinya mengadakan perdamaian di antara manusia. Ini juga islah, solaha ya. Yang pertama tadi apa? Mengurus yatim secara patut, solaha. Mengadakan perdamaian di antara manusia, juga solaha ya, islah. Nah, coba kita lihat di surat 7, 56. Ada Mbak Siska. Bismillahirrahmanirrahim. Siskanya ada 2 saya ya, Pak? Ya, nggak apa-apa. Oh, maaf. Surat 7 ayat 56. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya. Dan berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan harapan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Nah, jadi solahanya apa artinya? Berbuat baik muslim. Mengadakan perbaikan dari kerusakan di bumi. Nah, itu solaha ya. Jadi kata solahanya berarti mengadakan perbaikan kerusakan di bumi. Jadi memperbaiki kerusakan gitu maksudnya. Memperbaiki kerusakan yang ada di bumi itu juga solaha. Ini surat 7 ayat 56 ya. Udah berapa? Udah 3 ya? Udah 3. Kita lihat surat 2, 228. Ada solahanya nggak di sini? Satu lagi, Mbak. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Surat 2 ayat 228. Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri atau menunggu 3 kali kuruk. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya. Jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu. Jika mereka, para suami, menghendaki islah, dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
Islahnya bermakna apa ini? Halo. Jika para suami menghendaki islah, kira-kira ini urusan apa nih islahnya? Tidak jadi talak. Jadi rujuk namanya. Jangan sampai bercerai suami istri, jangan sampai terjadi perceraian. Jadi kalau ditalak atau kalau mentalak boleh rujuk kembali dan itu lebih baik. Jangan sampai cerai suami dan istri, ya bagaimanapun juga. Udah 4 ya. Nah, sekarang Ibu Ciska. Tadi Mbak Siska, sekarang Ibu Siska. Kenapa saya jadi ibu ya? Hah? Kenapa jadi ibu ya, Pak? Oh, tadi Mbak. Oke lah, Mbak Siska lagi ya. Kenapa jadi ibu katanya? Surah 4:35. Nih. 4:35, Mbak. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jika kamu khawatirkan ada persengkatan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Pengetahui lagi Maha Pengenal. Ya, sholaha itu mengadakan perbaikan. Ini juga Hakam lagi itu perwakilan ya? Hakam tuh hakim atau yang ditunjuk sebagai orang yang bijaksana, Bu, bisa mendamaikan gitu ya. Kan tadi ada kasus suami mentalak istri. Maka sebaiknya suami kembali memperbaiki, islah namanya, Bu. Dengan jalan rujuk lagi kan. Nah, untuk bisa rujuk kembali antara kedua belah pihak harus ada hakamnya, Bu, yang mendamaikan. Hakam itu orang yang bijaksana, bijak sini, tidak bujek sana, bejek sini, enggak, Bu. Ya, maka nanti supaya terjadi islah. Islah itu artinya perbaikan gitu ya. Jangan sampai terjadi lagi, terulang lagi pertengkaran atau sampai perceraian gitu. Oke, yang kelima ya. Sekarang yang keenam, 21-105. Satu lagi Mbak Siska. Ya. Dan sungguh telah kami tulis di dalam Zabur sesudah kami tulis dalam Lauh Mahfuz bahwasanya bumi ini dipusakai hamba-hambaku yang soleh. Nah, solihun ya. Berarti hamba-hambaku yang soleh. Soleh ini kira-kira apa artinya, Mbak? Yang bagus. Iya, kalau berkaitan dengan apa nih? Yang tadi itu. Ini kan berkaitan dengan bumi ini. Bahwasannya bumi ini dipusakai hamba-hambaku yang soleh. Kira-kira soleh di sini artinya apa ya? Yang ngurusin bumi. Berarti yang peduli, yang mau merawat, yang mau memperbaiki kerusakan bumi tadi ya. Ya. Orang-orang yang selalu melakukan perbaikan di bumi. Nah, juga solaha ya. Solaha artinya pewaris bumi. Karena dia selalu melakukan perbaikan. Nah, kita lihat ayat berikutnya misalnya. Siapa ya? Surat 2, 130. Solihin juga nih. Oke, mau ganti. Mbak Popi sudah datang. Oh, lagi siap-siap. Siap, Kang. Oh, udah siap. Monggo. Auzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrohmanirrohim. Dan tidak ada yang benci kepada agama Ibrahim, melainkan orang yang memperbodoh diri sendiri. Dan sungguh kami telah memilihnya di dunia dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang saleh. Siapa anak solehnya, Bu? Anak yang solehnya yang menjaga bumi ya.
Ibrahim, udah kelewat. Oh, Bu, tadi. Ibrahim. Ya. Iya. Oh Iya. iya. Dan tidak ada yang benci kepada agama Ibrahim. Ibrahim itu orang soleh. Orang soleh. Jadi orang yang melakukan perbaikan. Ibrahim apa artinya, Bu? Apa ya? Berpikir Berpikir logis. logik gitu ya. Jadi berpikir logis itu adalah soleh, Bu. Bagus ya. Gitu. Kita lihat surat 3:39. Masih Ibu Popi. Kemudian malaikat atau Jibril memanggil Zakaria, sedang ia tengah berdiri melakukan sholat di mihrab ikatannya. Di mihrab, katanya, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putramu, Yahya, yang membenarkan kalimat yang datang dari Allah, menjadi ikutan, menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi termaksud keturunan orang-orang yang soleh. Ya, Orang yang soleh. anak solehnya siapa, Bu? Yahya, Zakaria Zakaria, dan Yahya. Ya. Zakaria apa artinya, Bu? Zakaria apa? Penuh dengan pengalaman. Oh, Zakaria penuh pengalaman. Penuh pengalamannya. Orang bilang udah banyak makan asam garam. Jadi banyak pengalamannya, Bu, ya. Enggak kudet. Apa kudet, Bu? Kudet. Kudet apa kudet? Kurang update. Kurang update. Enggak kuper, dia banyak pengalaman, itu Zakaria, Bu, artinya, Bu. Oh. Nah, Yahya, apa artinya Yahya? Zakaria. Energik. Yahya itu hidup, Bu. Hidup energik ya. Selalu bersemangat, namanya Yahya, Bu. Ya, kita ambil itunya, ambil filosofinya ya. Nah, gitu. Jadi termasuk orang-orang soleh Ibrahim, orang-orang yang berpikir logis. Zakaria, orang yang banyak pengalamannya. Yahya, orang-orang yang semangat, Bu, energik ya, hidup terus. Siapa lagi? Coba kita lihat 46-nya. 3, 4, 6. Siapa solihinnya nih, Bu? Satu lagi, Bu. Dan dia berbicara dengan manusia dalam buayan. Dan ketika sudah dewasa, dan dia termasuk di antara orang-orang yang soleh. Solehnya siapa? Isa ya? Isa. Bicara, betul? Nah, iya, betul, Isa. Iya, Isa, dalam Isa, buayan. apa artinya Isa, Bu? Isa yang Isa Harapan artinya apa? pasti. Ibu harapan Popi pas. udah lupa. Di Popi. Maklum. Isa itu optimis, Bu. Harapan pasti, optimis gitu. Ya, jadi harus optimis kalau mau jadi soleh. Harus berpikir logik, harus banyak pengalamannya, harus semangat, harus optimis, Bu. Harapan pasti namanya ya. Oke, kita lihat lagi. Siapa soleh berikutnya? 685. Teh Lilis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan Zakaria, Yahya, Isa, dan Ilyas, semuanya termasuk orang-orang yang soleh. Yang baru disebut siapa? Ilyas. Ilyas. Zakaria udah ya. Zakaria Iya. udah. Yahya, Isa, Ilyas. Apa artinya Ilyas, Teh? Perluasan, pengembangan. Perluasan atau pengembangan. Jadi orang yang selalu mengembangkan diri. Selalu meluaskan wawasannya. Sama, itu Ilyas juga. Jadi kalau dapat satu teori, dikembangkan lagi menjadi teori kedua. Dapat teori 1, 2, jadi teori 3 gitu, Bu. Selalu melakukan pengembangan, melakukan perluasan. Itu namanya Ilyas, tidak kuper. Nah, apa kuper itu, Bu?
Kurang pergaulan. Kurang pergaulan. Kata orang Sunda, tong kurung batokeun. Tahu kurung batok? Iya, Jangan kayak katak dalam tempurung. gitu. Ilyas tuh mengembangkan diri, mengembangkan wawasan, mengembangkan apalagi banyak ya. Itu juga soleh. Ya. Coba lihat lagi yang lain. 27 ayatnya 19. Soleh itu banyak ternyata, Bu. Ya, masih Teh. Belum diklik ya? Oh ya udah. Udah. Maka dia tersenyum dengan tertawa karena mendengar perkataan semut itu. Dan dia berdoa, "Ya Tuhanku, berikanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku. Dan kepada kedua orang tua ibu bapakku, dan untuk mengerjakan amal soleh yang Engkau ridhoi. Dan masuklah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hambaku yang soleh." Ya, anak solehnya siapa Teh? Sulaiman. Sulaiman ya. Pinter Bu Popi sekarang. Lagi tumben. Lagi tumben. Pinter langsung ketebak. Sulaiman. Apa artinya Sulaiman? Bu Popi jangan dikasih tahu, jangan satu Teh. Wah, nggak tahu juga nih Sulaiman. Atas si ibu menisomse, ampun dah. Sulaiman dari kata salam. Salima ya, Sulaiman, Damai. Salman. Iya, nah kalau Sulaiman apa artinya Sulaiman? Damai, penuh kedamaian, bukan? Kalau damai salam. Salam. Iya, kalau Sulaiman Kedamaian. bukan. Orang Orang yang tidak mudah puas diri dengan satu hal, Bu. Oh, Jadi tidak puas diri dengan satu hal. Jadi selalu ingin mencoba, selalu ingin melakukan explorer, Bu. Selalu ingin melakukan yang lain gitu. Namanya Sulaiman. Makanya Sulaiman diceritakan dia bisa berbicara bahasa binatang, menguasai banyak ilmu, pasukannya juga dari semua makhluk kan? Yeah. Nah, karena Sulaiman orang yang tidak mudah puas diri dengan sesuatu, Bu. Jadi kalau udah dapat satu, dia ingin nyoba lagi yang lain gitu ya. Nah, tidak betah di satu zona, Bu. Nyoba lagi. Nah, makanya banyak ilmunya Sulaiman tuh. Ya. Selalu melakukan riset ya, Kang ya? Selalu melakukan riset, melakukan percobaan tuh gitu, Bu. Nyoba lagi gitu. Itu namanya Sulaiman, Bu. Kalau salam, kalau dapat satu sudah selesai aja, Bu. Oh. Ya. Kan ada gini, ini mah mudah-mudahan tidak selalu benar ya. Kan ada satu budaya, satu suku, kalau udah dapat banyak uang, udah tiduran, Bu. Kalau udah dapat untung besar, udah aja selesai, tiduran, males-malesan, poya-poyaan, Bu, sampai bangkrut lagi, Bu, usaha lagi gitu. Ya, orang nggak begitu. Kalau udah sukses, nah dia nyari lagi kesuksesan yang kedua, terus begitu, Bu, terus gitu. Itu Sulaiman artinya, Bu. Soleh juga, bagus gitu. Tidak mudah puas dengan sesuatu, nyoba lagi, terus sampai dapat yang sempurna gitu ya. Itu Sulaiman, ya. Tidak mudah puas. Gitu Bu Popi. Ya, baik. Nah, gitu. Belajar ilmu juga begitu. Kalau udah dapat satu ilmu, pengen cari lagi yang lain. Udah dapat satu, pengen lagi yang lain, terus begitu ingin belajar terus gitu. Makanya banyak ilmunya Sulaiman tuh. Oke, masih adakah anak soleh yang lain? Masih ada, Bu. Coba lihat. Iya, 29 ayatnya 27. Tadi sudah 2 kali, udah nggak apa-apa lah yang pendek. Kok 27, 29? Ya. Nah, udah. Telat datang ke lilisnya soalnya. Iya, telat. Ya. Engkol heula. Dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak, dan Yakub, dan kami jadikan kenabian dan Alkitab pada keturunannya. Dan kami berikan kepadanya balasan di dunia, dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang soleh. Ada yang Ishak baru dan disebut? Yakub, ya. Siapa yang baru disebut ini? Ishak, Yakub. Ishak dan Yakub juga anak soleh, Bu. Soleh juga dia. Termasuk orang soleh. Soleh itu banyak ternyata ya. Nah, Ismail nggak ada ya? Ishak dan Soleh.
Iya, Ishak apa artinya Bu Popi? Lah, kok saya terus nih? Nggak tahu terus. Iya. Menganalisa, Kang. Ishak itu mengayak, menganalisa, Bu. Menganalisa. Ya, jadi kalau kita dapat informasi apapun dari manapun diayak dulu, dianalisa dulu gitu Bu ya, baik, buruk, benar, salahnya gitu ya. Namanya ishak, mengayak atau menganalisa. Yakub, apanya Bu Popi? Waduh, ujian nih. Nggak tahu semua nih, 0 Nah, Yakub itu dari kata akoba, akibat. akibatnya. Akibat itu konklusi, Nyimpulkan. kesimpulan atau kemampuan untuk membuat kesimpulan, mampu menyimpulkan atau mampu membuat kesimpulan, Bu, konklusi namanya Iya, Yakub. Itu mampu. baik. Nah, untuk bisa membuat akibat atau kesimpulan, konklusi harus mampu mengayak dulu kan? Mengayak atau menganalisa. Untuk bisa menganalisa perlu apa? Pikiran yang logis. Logis. Iya gitu Bu, berpikir logis, menganalisa, membuat konklusi. Konklusi. Nah, soleh Jadi enggak? jadi kalau soleh itu harus punya semua unsur ini, Kang. Atau iya, makanya disebutin semua tadi. Ya, Oh. Ibrahim, Zakaria, Yahya, Isa, Ilyas, Sulaiman, Ishak, dan Yakub adalah soleh. Gitu loh Bu. Jadi untuk jadi anak soleh, ya jangan jadi nabi soleh. Ini lagi cerita nabi soleh kan? Mohon. Iya. Iya, soleh itu Ibrahim soleh, Zakaria soleh, Yahya soleh, Isa, Ilyas, Sulaiman, dan seterusnya juga soleh. Soleh. Gitu Bu, harus punya karakter yang tadi kalau ingin jadi soleh. Oke, Kalau Ismail nggak termasuk ya, Kang? ya kalau nggak ada ya jangan dipaksain, gimana sih? Nanya lagi. Kirain ada ayatnya gitu. Jangan ya, sama nggak berani nambahin, kalau nggak ada ya nggak ada. Iya, Ya kalau ada nanti ditunjukin. justru bertanya. Nah, siap, ada nggak di luar yang ini soleh? Ada Bu, nah coba lihat ya. Kalau kita lihat surat 3, 114. Lukman deh ini, Mas. Bukan, surat 3 Bukan. mah Ali Imron, Ibu. Imron. Iya. Iya, Ali Imron. Ya, Mas Indra. Imron. Ya, Mas Indra. Hadir? Ketiduran nih mah. Iya, Pak. Oh, siap. Nah, coba ini ada soleh juga nih, coba apa ceritanya? Surat 3 Ali Imran ayat 114. 114. 114. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka beriman kepada Allah dan hari penghabisan mereka, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan bersegera kepada pelbagai kebajikan. Mereka itu termasuk orang-orang yang saleh. Nah, siapa nih anak solehnya? Ya keluarga Imran. Iya, ini mah suratnya, ayatnya. Suratnya. Tuh. Iya. Mereka beriman kepada Allah, satu. Jadi orang yang beriman kepada Allah. Wabil yaumil akhir, wal yaumil akhir, bukan hari penghabisan. Ya, hari akhir itu dampak akhirnya. Orang yang percaya ada hari esok. Bukan hari penghabisan, kalau habis sudah selesai. Yaumil akhir itu hari esok. Orang yang percaya adanya hari esok. Hari esok. Ada hari akhir. Awal, akhir gitu kan? Iya. Misalnya sekarang hari Selasa, esok hari apa? Rabu. Hari Rabu. Ya sekarang, esok tuh kalau kita udah masuk di hari Rabu, Rabunya jadi hari apa? Hari ini. Jadi sekarang kan? Iya. Esok tuh selalu ada. Berarti hari esok itu kalau sekarang lihatnya, kalau udah maju, ya jadi hari ini. Iya. Ya, jadi hari akhir itu selalu ada.
Gitu. Selalu ada hari akhir itu. Orang yang beriman kepada Allah berarti orang yang percaya kepada sebuah realitas kenyataan. Saya percaya dengan kenyataan-kenyataan ini dan ada hari esok gitu. Jadi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Terus apalagi? Menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan bersegera melakukan kebajikan. Nah, itu juga soleh. Soleh kan? Iya. Tambahin lagi solehnya apa? 9 ayatnya 75. Nih, 975. Soleh juga nih, tuh. Banyak solehnya. Surat 9 At-Taubah ayat 75. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan di antara mereka ada orang yang telah berikrar kepada Allah. Sesungguhnya, jika Allah memberikan sebagian karunia-Nya kepada kami, pastilah kami akan bersedekah dan pastilah kami termasuk orang-orang yang soleh. Nah, siapa anak solehnya, Mas? Siapa? Mereka yang telah berikrar. Iya, terus ikrarnya apa? Bersedekah. Kami akan bersedekah. Kalau bersedekah jadi anak apa? Soleh. Nah, gitu. Ya bacanya gitu ya tuh. Bersedekah itu soleh. Ya, bersedekah itu soleh juga, Bu. Nah, kalau bohong gimana? Nggak jadi sedekahnya gimana? Nggak jadi anak soleh. Nggak jadi solehnya. Batal. Jadi salah, Pak, itu. Iya, ini masalahnya kan baru berikrar, Bu. Iya. Iya kan? Di antara mereka ada yang telah berikrar. Telah berikrar kan? Ya, apa ikrarnya? Sesungguhnya jika Allah memberi sebagian karunia kepada kami, pasti kami akan. Udah belum? Belum, no, baru janji doang. Ya, pasti kami akan bersedekah. Nah, ketika bersedekah jadi apa? Jadi soleh. Jadi soleh. Nah, kalau dia tidak bersedekah berarti apa namanya? Salah. Bukan, mengingkari namanya, Bu. Mengingkari, bukan salah ya. Ingkar. Iya, jadi menyalahi ikrarnya. Ya, coba lihat ayat berikutnya. Kang Ip. Ya. Apa namanya? Dia ini ada kata-kata jika. Jadi dia nunggu dulu sebelum dia bersoleh atau bersedekah sampai Tuhan Allah memberikan karunia-Nya gitu. Iya, emang selama ini Tuhan nggak ngasih karunia. Oh, kehidupan tuh karunia juga ya. Nah, iya, kesehatan juga karunia, ilmu juga karunia. Di otak saya karunia itu rezeki itu. Iya, rezeki juga karunia. Apa aja. Emang itu nah, jadi ini ada orang yang hanya berikrar aja, Bu. Ya, secara tidak langsung dia sudah mengingkari apa sebetulnya? Sedang mengingkari apa, Bu? Janjinya, ikrarnya. Bukan, sedang mengingkari karunia loh, Bu. Oh. Karena ada ikrarnya apa? Ikrarnya, jika Allah memberi karunia. Emang selama ini Allah nggak kasih karunia gitu? Kalau itu dibilang sebahagian kok ya? Iya, berarti yang sebagiannya dia diumpetin, dia nunggu yang lain gitu. Misalnya gini, ya punya uang 1 juta. Nanti kalau saya punya uang 2 juta mau sedekah gitu. Terus yang 1 juta diapain? Diingkarin kan? Nah, punya uang 5 juta. Dia bilang gimana? Kalau saya punya uang 10 juta. Lebih dari 5 juta. Ya iya gitu, selalu begitu terus. Gimana orang ini? Ya, ada orang mau bersedekah gini. Nanti kalau saya jadi orang kaya, saya mau sedekah. Udah kaya lupa. Nah, udah kaya, nanti kalau saya udah jadi konglomerat, mau ya itu begitu, Bu, terus. Karena jika akan lagi. Nah, tapi kuncinya kan gini, ketika orang bersedekah, soleh nggak, Bu? Soleh. Soleh gitu.
Jadi nggak usah pakai ikrar lah ya Pak. Iya, makanya Kalau ada mah sedekah aja iya, gitu. sedekah mas, sedekah aja apa yang ada, Bu, gitu. Jangan nunggu Iya. jika gitu. Ya, nah kalau hanya berjanji jika nggak ada ujungnya Nggak jadi. pasti, nggak ada ujungnya. Iya. Ya, jadi tar sok itu Bu, ntar sok, ntar besok aja gitu terus sampai mati gitu terus Bu. Ya kalau mau sedekah ya sekarang aja. Dengan apa? Ya apa aja yang ada. Ya, karena sedekah itu soleh. Jangan berikrar akan, Bu. Berikrar jika akan. Jika kan berarti kan menunggu sesuatu yang belum pasti. Akan berarti belum. Ya. Nah, coba lihat ayat berikutnya. Mbak Siska tadi yang nanya ya? Mbak Siska. Oke. Oh iya, Mbak. Masih muda. Ya muda inilah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka setelah Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka kikir dengan karunia itu dan berpaling, dan mereka memanglah orang-orang yang selalu membelakangi kebenaran. Kumaha ya teh? Hah? Emang begitu ceritanya, Bu? Nah, Ya kan tadi cuman jika doang. ya. Ya. Kan tadi jika Allah memberikan sebagian karunia, Ya. akan sedekah, kan belum. Mm-mm. Maka setelah Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, kan nanti tadi dia bilang kalau saya kan dia punya uang 1 juta tuh. Nanti kalau udah punya 5 juta mau sedekah. Dikasih tuh 5 juta, lupa, Bu. Lupa. Sayang lah kegedean. Kikir dan berpaling. Memang kamu ini kurang ajar ya. Ya. Namanya juga manusia, Pak Kang. Jangan begini. Nah, lanjut. Lanjut, Bu. Oh. Apa saya? Iya kan yang tadi yang motong pembicaraan Ibu. Oke. Maka Allah menimbulkan kemunafikan pada hati mereka sampai kepada waktu mereka menemui Allah. Karena mereka telah memungkiri terhadap Allah apa yang telah mereka ikrarkan kepadanya, dan juga karena mereka selalu berdusta. Jadi apa, Bu? Munafik. Jadi munafik. Jadi munafik itu orang yang pandai berdusta. Kalau bicara dia dusta, kalau berjanji dia ingkar. Gitu. Ya. Nah, kalau udah munafik repot urusannya nih. Coba lihat ayat 79-nya, Bu. Orang-orang munafik itu yaitu orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela, dan mencela orang-orang yang tidak memperoleh untuk disedekahkan selain sekedar kesanggupannya. Maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka itu dan untuk mereka azab yang pedih. Jadi apa akhirnya dia, Bu? Jadi Jadi komentator. Oh, kritik ada orang sedekah seadanya, Bu. Ya, ini ada orang sedekah seadanya, nggak nunggu-nunggu. Ya, adanya segitu dia sedekah. Dicela nggak sama dia, Bu? Ya. Ya, sedekah cuma segitu cukup buat apaan gitu, Bu. Dicela sama dia. Terus ada orang yang sedekahnya bro-broan banyak lagi. Sedekah tuh ria, pengen kelihatan orang. Ya dicela sama dia, semuanya nggak ada yang baik. Jadi pandainya mencela aja orang yang sedekah. Yang sedekahnya seadanya dicela, yang sedekahnya banyak-banyak dicela juga gitu. Nah, jadilah komentator. Dia sendiri kagak sedekah ujung-ujungnya, Bu. Nah, ini, Bu, akibatnya. Coba lihat. Apa itunya? Satu lagi, Bu. Kamu memohonkan ampun bagi mereka atau tidak kamu memohonkan ampun bagi mereka adalah sama saja. Kendati pun kamu memohonkan ampun bagi mereka 70 kali, namun Allah sekali-kali tidak akan memberi ampunan kepada mereka. Yang demikian itu adalah karena mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. Ada ampun nggak, Bu? Nggak ada. Ya makanya jangan cuma ikrar doang. Kalau menjadi soleh mah ada apa ya udah. Sedekah dengan apa yang ada, jangan ngomong nanti. Orang udah keburu mati loh, Bu. Ya. Ya.
Lakukan apa yang bisa dilakukan. Kalau nggak bisa ya ikhlaskan, tapi jangan ikrar doang gitu maksudnya. Nah, Ya, kembali ke solehnya. Jadi soleh itu apa, Bu? Soleh itu apa jadinya? sedekah. Bersedekah. Tapi jangan cuma ikrar ya. Jangan Jadi cuma ikrar. action harus ada action. Iya, apa aja yang punya, apa yang ada, udah dengan itu aja ya. Dengan tenaga karunia juga, pikiran karunia juga, materi karunia juga, ya silakan berbuatlah sesuatu. Itu soleh tuh. Jangan ntar sok, nanti jika ya nggak ada ujungnya tuh. Udah langsung aja berbuat. Oke, soleh ya. Soleh. Jadi bersedekah itu juga soleh. Berikutnya apa? Coba lihat. Kalau jadi orang soleh dapat tar dulu. Itu mah nanti balasannya. 2819. Tadi Mas Indra baru 1 kali ya? Siap, Kak. Iya. 5 kali juga nggak apa-apa ya. Nggak masalah. 2819. Mana cari lagi ini anak soleh nih. Soleh nih ya. Oh, monggo. Surat 28 Al-Qasas ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka tatkala Musa hendak memegang dengan keras orang yang menjadi musuh keduanya, musuhnya berkata, "Hai Musa, apakah kamu bermaksud hendak membunuhku, sebagaimana kamu kemarin telah membunuh seorang manusia? Kamu tidak bermaksud melainkan hendak menjadi orang yang berbuat sewenang-wenang di negeri ini. Dan tiadalah kamu hendak menjadi salah seorang dari orang-orang yang mengadakan perdamaian." Arabnya muslihin. Muslihin itu orang-orang yang mengadakan perdamaian. Ini cerita apa? Maka tatkala Musa hendak memegang dengan keras orang yang menjadi musuh keduanya, musuhnya berkata, ini antara Musa dengan sektenya Fir'aun. Jadi ini permusuhan antara Musa dengan kelompoknya Fir'aun. Ini permusuhan antara kecerdasan dengan gravitasi badan. Ya, kadang-kadang antara kecerdasan dengan gravitasi badaniah kan selalu bertolak belakang tuh. Ya, dorongan badaniah itu hedonisme lah. Sikap atau sifat hedonisme itu musuhnya Musa gitu. Kan antara keduanya nanti akan saling bertolak belakang. Nah, berkata musuhnya, "Hai Musa, apakah kamu bermaksud hendak membunuhku sebagaimana kamu kemarin telah membunuh seorang manusia?" Kelompoknya dia. Jadi pernah dalam satu perjalanannya Musa membunuh potensi badaniahnya. Biasanya ini orang yang awal belajar tentang spiritual itu ya. Orang yang pertama belajar tentang sufi atau orang yang belajar pertama tentang agama itu ada kecenderungan membunuh potensi badaniahnya, Pak. Kalau kita perhatikan fenomena hari ini misalnya ada orang yang apa namanya tuh euforia dengan kata-kata hijrah. Pernah dengar nggak? Oh, kan hijrah. Nah, terus tiba-tiba dengan sporadis dia tinggalkan kerjaannya. Keluar dari pabriknya, keluar dari kantornya, keluar dari bisnisnya. Ini dunia harus kita tinggalkan. Ya, tujuan kita akhirat. Sporadis namanya. Sehingga potensi dirinya terbunuh, Pak. Bahkan tidak jarang orang-orang yang mencela kantornya sendiri, mencela pekerjaannya sendiri, mencela profesinya sendiri, ditinggalkan, Pak itu. Ya, itu namanya Musa membunuh Fir'aun namanya, Pak. Dan memang dalam perjalanannya Musa pernah membunuh sektenya Fir'aun. Ya, walaupun nanti akhirnya Musa tersadar bahwa kecerdasan tidak boleh membunuh potensi diri, hanya mengendalikan gitu, Pak. Kalau tubuh kita sakit, kecerdasan berkembang baik nggak? Tidak. Enggak lah, otak kita juga jadi nggak jelas mikirnya kalau tubuh kita sakit.
Gitu. Yang nggak boleh itu diperturutkan hawa nafsunya tidak terkendali, jadi obesitas kan. Jadi tetapnya nggak mau mikir lagi, mikirnya makan itu aja. Ya nggak juga, makan untuk supaya tubuh sehat, supaya mikir cerdas gitu. Nah, jadi sektenya Firaun berkata, "Hai Musa, apakah kamu bermaksud hendak membunuhku sebagaimana kamu kemarin telah membunuh seorang manusia? Kamu tidak bermaksud melainkan hendak menjadi orang yang berbuat sewenang-wenang di negeri ini." Jadi kecerdasan pun tidak boleh melakukan perbuatan yang sewenang-wenang terhadap tubuhnya, Pak. Jangan menyiksa diri. Ya tadi saya sampaikan orang-orang yang pertama-tama baru belajar tadi, Pak. Belajar spiritual, belajar agama, belajar tasawuf, cenderung untuk menyiksa dirinya sendiri, Pak. Nggak makan, nggak minum sampai kurus, kering, nggak baik juga gitu. Kalau puasa juga ada bukanya, ada makannya gitu. Dan tiadalah kamu hendak menjadi salah seorang dari orang yang mengadakan perdamaian, muslihin. Jadi harus berdamai antara kecerdasan dengan sifat gravitasi badan kita, harus seimbang gitu. Harus seimbang, namanya muslihin. Damai, 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 jangan dipertentangkan antara spiritual dengan ritual gitu ya. Jangan dipertentangkan antara hakikat dengan syariat. Jangan dipertentangkan antara zohir dan batin. Itu semuanya keseimbangan, harus damai. Harus damai. Walaupun ada istilah yang penting biangnya. Iya, tapi tetap bungkus itu penting. Botol juga tetap penting gitu, Bang. Ya, orang mau jual apa kalau nggak pakai bungkus gimana tuh? Jadi bungkus juga penting, tapi jangan mementingkan botolnya, jangan mementingkan bungkusnya gitu. Tapi bungkus tetap penting gitu ya. Kemasan itu juga menjadi penting. Quran itu isinya, menyampaikan itu kemasannya. Kalau kemasannya tidak menarik, ya orang jadi nggak mau belajar Quran gitu ya. Nah, jadi penyampaiannya pun harus menarik, ya. Jangan menyakiti, jangan mencela, jangan menyalahkan, jangan begitu. Itu kemasannya jadi nggak cantik tuh. Nah, jadi Musa sempat bermusuhan dengan Fir'aun, ya. Walaupun akhirnya berdamai juga gitu. Makanya ada ayat, datanglah kepada Fir'aun dengan kata-kata yang lemah lembut gitu, jangan kasar ya. Oke, solihin. Jadi solihin itu artinya berdamai, ya. Mendamaikan dualitas tadi, ya. Kehujanan, kepanasan, ya diterimalah dua-duanya. Ya. Kalau ya panas dan hujan, nanti keluarnya pelangi indah gitu. Kalau diterima dua-duanya. Muslihin, ya, yaitu melakukan perdamaian yang tadinya dianggap musuhan. Ada orang mengejar akhirat meninggalkan dunia, itu musuhan namanya, Pak. Bro, Mas Bro, kamu ini sekarang tinggal di dunia, Mas Bro. Aduh ampun, nggak apa-apa lah itu perjalanan ya. Ya, ini lagi lucu-lucunya nggak apa-apa ya, Mas Daya. Lagi lucu-lucunya nggak apa-apa, jangan dicela. Pinter gitu aja, kamu pinter. Nanti udah kejedot baru kerasa sendiri tuh. Utang banyak, cicilan belum selesai. Ya keluar dari kantor lagi. Makanya. Yang heran ada orang yang tinggal di negeri. Ada orang yang tinggal di sebuah negeri, negerinya dicela sama dia. Ya, kerja di sebuah perusahaan, perusahaannya dicela sama dia. Ini menjilat ludah sendiri namanya. Gimana? Kerja di perbankan, tapi dia bilang riba haram, tapi dia kerja jadi di bank lagi. Aduh, gimana nih orang ya? Nanti naik haji, duitnya sekoper, serahkan ke pilot aja. Pilot nih ongkos naik hajinya gitu, jangan ke bank. Gitu Mas Indra. Ya ketawa Mas Indra. Ya, banyak orang yang lagi lucu-lucunya sekarang ya. Iya.
Oke, lanjut. Nah, lanjut dah. Jangan ngomongin orang, mending ngomongin binatang aja ya. Oke, kita lihat surat 7 170. Satu lagi ya. Ada soleh lagi nih, muslih. Nah, silakan. Surat 7 Al-A'raf ayat 170. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang berpegang teguh dengan Alkitab serta mendirikan sholat. Nah, karena sesungguhnya kami tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang mengadakan perbaikan. Nah, muslihun diartikan sebagai orang yang melakukan perbaikan. Apa bentuk perbaikannya? Walladzina yumassikuna bil kitab. Nih, poinnya, orang yang berpegang teguh dengan Alkitab. Diartikannya Taurat, nggak apa-apa. Ini tambahan lah. Orang yang berpegang teguh dengan Alkitab. Wa aqomus sholah, dan orang yang menegakkan sebuah aturan. Aqomus sholah itu menegakkan aturan, ya, tidak melanggar aturan. Innala nudi'u ajrol muhsinin, karena sesungguhnya kami tidak akan menyia-nyiakan orang-orang yang muslihin, orang-orang yang melakukan perbaikan soleh juga. Poinnya berpegang kepada kitab dan mendirikan aturan juga solih. Ya, banyak itemnya soleh itu ternyata ya. Ya, kemudian mengurus yatim udah tadi ya. Mengurus yatim udah. Apa yang belum yang soleh ya? Oke, kita lihat lagi. 7 168. Mundur. Mundur ya. Ya kan begitu kurang. Kadang maju, kadang mundur, ya kemana aja mau. Siap. Iya. Ya kalau kita bawa mobil, kalau maju doang nggak ada mundurnya gimana tuh? Iya, apalagi nggak belok. Ya, apalagi nggak belok. Ada beloknya juga. Ayo, ada solihun nih masalahnya. Surat 7 Al-A'raf ayat 168. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami bagi-bagi mereka di dunia ini menjadi beberapa golongan. Oh, terus? Di antaranya ada orang-orang yang soleh, dan di antaranya ada yang tidak demikian. Dan kami coba mereka dengan yang baik-baik dan yang buruk-buruk, agar mereka kembali. Boleh, boleh nggak kita maksa semua orang jadi soleh? Ya enggak. Enggak lah, enggak semuanya orang soleh loh ternyata ya. Iya, makanya udah ditanggap. Ini ada orang lagi lucu-lucunya. Jangan dipaksa juga, jangan dicela juga. Ya nggak boleh kita mencela orang lagian. Ya karena iya Bu, emang banyak orang yang lagi lucu-lucunya. Ibu pernah melihat nggak anak-anak TK kalau dia tampil ke panggung gimana Bu? Oh, so cute. Nah iya, ingin show kan, show apa namanya itu, show. Nih aku orang soleh nih, ya bajunya gitu. Nih aku nih orang gitu. Kan ada orang sekarang banyak orang yang anak orang yang show apa namanya itu istilahnya itu. Ya dengan penampilan gitu. Tapi perilakunya belum gitu. Ada orang yang pakai baju wali, pakai baju ustaz gitu. Ya bajunya doang gitu. Ya nggak apa-apa Bu. Ya, makanya sekali-kali ngaji nggak pakai peci, ya. Pakai kacamata lah sekali-kali. Iya maksud, iya kan tuh orang udah jangan lagi lihat casingnya Pak. Orang yang masih lihat casing kan ya lagi lucu-lucunya nggak apa-apa. Itu boleh-boleh saja nggak apa-apa. Tapi jangan mencela orang yang tidak seperti itu. Jadi kesolehan diukur dengan bungkus, nggak boleh. Nah, ayat ini bunyinya. Dan kami bagi-bagi mereka di dunia menjadi beberapa golongan. Nah, di antara mereka ada orang-orang yang soleh. Dan di antaranya juga ada yang tidak soleh. Gitu.
Ya kita kan memilih mau jadi soleh apa enggak soleh, ya silahkan bebas gitu. Karena itu adalah cobaan. Kami coba mereka dengan nikmat yang baik-baik dan juga bencana yang buruk-buruk. Diuji. Jadi ujian cobaan itu bisa berupa yang baik, juga bisa berupa yang buruk agar mereka kembali kepada kebenaran. Jadi kalau lulus diuji dengan yang baik, coba dengan yang buruk, lulus nggak gitu. Ada orang yang lulus dengan yang buruk tapi yang baik nggak lulus, ada gitu. Harus lulus dua-duanya. Dipuji terpeleset. Ya, dimaki kepeleset lagi. Ada orang dipuji nggak lulus, Pak. Jadi tinggi hati. Dicaci jadi minder, nggak lulus dua-duanya itu mah. Ya, ada orang yang sabar dicaci maki, tapi dipuji, nah dia lupa diri, nggak lulus tuh. Soleh itu orang yang siap diuji, dicoba dengan yang baik ataupun dengan yang buruk. Soleh nih, soleh ya, gitu. Dia sudah tidak lagi tertipu oleh bungkus. Soleh ya, soleh. Masih ada nggak orang soleh yang tadi dulu atau masih nyari lagi? Oke, nah sekarang apa balasan? Bicara balasan lah, nggak apa-apa. Apa keutamaan balasan orang yang soleh nih? Suratnya 2175. 75. Ganti ya, Mas? Oh, iya, mangga. Iya. Siapa yang belum? Ada Mbak Ida. Ini Bu Ida dari mana? Ibu gadis atau ibu gadis? Ya. Ini mah gadis. Selalu gadis ini Mada. Ini 2175. 2175. Iya. Halo, Bu? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Dan kami masukkan dia ke dalam rahmat kami, karena sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang soleh. Ya, jadi anak soleh bakal diapain, Bu? Masuk surga. Oh, jangan ditambahin dulu. Masuk ke dalam rahmatnya. Nah, gitu. Orang soleh akan dimasukkan ke dalam rahmat kami, masuk ke rahim kami, masuk ke dalam kasih sayang kami, termasuk orang-orang yang dikasihi gitu ya. Jadi orang-orang yang saleh akan dimasukkan ke dalam rahmat kami, rahmat Tuhan ya. Iya. Pada akhirnya nggak masuk surga ya, Kang ya? Ya. Otomatis kan mereka masuk rahmatnya Allah, nantinya ke surga dong. Ah, oke. Tambahin ya. Nih, ini pertanyaannya Mbak Siska. Kan orang soleh dimasukkan ke dalam rahmat. Ke dalam rahmat apa ke dalam surga? Ya, rahmatnya ditambah-tambahin terus, rahmat lagi, lama-lama surga kan. Oke, ini ayatnya ya. Surat 3, 100 berapa, Bu? 107. Monggo. Mbak Siska. Adapun orang-orang yang putih berseri mukanya, maka mereka berada dalam rahmat Allah, surga. Mereka jadi rahmat Allah itu apa, Bu? Ya, kasih Allah. Halo? Kasih Allah. Terus rahmat Allah itu surga. Iya kan? Jadi dia yang tadi masuk surga dong. Iya, rahmat Allah itu di sini apa? Sini surga. Nah, udah gitu aja, yang apa adanya aja dulu. Ya. Jadi kalau orang masuk ke dalam rahmat Allah juga sama dengan apa? Sama dengan surga. Surga itu apa, Bu? Surga. Ya goal terakhir yang kita mau kan sebenarnya. Iya, apa goal? Rahmat Allah. Bolak-balik tadinya. Nih, ini surga nih, surga. Harus nyambung.
Adapun orang-orang yang berbahagia maka tempatnya di dalam surga. Nah, jadi surga itu apa, Bu? Tempat yang berbahagia. Tempat apa bahagia? Bahagia. Nah, orang yang tempatnya di dalam surga, keadaannya bagaimana? Bahagia. Ya udah gitu aja, simple. Ya, nah sekarang Bapak Ibu, Mbak Siska sekarang bahagia apa enggak hidup? Kadang iya, kadang enggak. Nah, berarti kadang surga, kadang Neraka. nah, iya. Karena Jangan mau dong. iya, ketika orang menderita berarti di dalam apa posisinya? Neraka. Nah, merintih, Bu. Aduh. Ya wis, nerakamu itu. Ya. Jadi bahagia atau menderita itu hasil apa sesuatu yang ditambahkan, Bu? Hasil. Jangan nunggu hasil. Salah ya. Bahagia itu sesuatu yang kita tambahkan. Jadi pilihan kita mau, jadi pilihan kan artinya? Pilihan. Punya duit 100.000, mau susah, mau senang, terserah. Ya, cuman 100.000, ya nggak bahagia lah. Dapat duit 100.000, alhamdulillah, saya senang, bahagia dapat uang 100.000 hari ini. Terserah Ibu. Iya. Gitu Jadi loh, Bu. mindsetnya ya. Jadi mindsetnya yang dirubah sekarang. Bahagia atau menderita itu pilihan, Bu. Ya pilihan kita. Ya satu ketika pulang kantor jalan kaki, Bu. Kehujanan, mau pilih apa? Hujan-hujanan, Pak. Mau pilih menderita apa bahagia gitu? Bahagia, hujan-hujanan. Jadi alhamdulillah, kapan lagi hujan-hujanan kan gitu. Udah gitu, Pak. Direspon dengan bahagia. Tapi kalau direspon dengan menderita, ya hujanan deh, sakit deh. Ya belum sakit udah sakit duluan, Bu. Ya gimana tuh mindsetnya gitu? Halo? Ya, Kak. Ya. Udah ya potongannya ya. Ya. Nah, orang yang soleh akan dimasukkan ke dalam rahmat. Nah, masuk ke dalam rahmat berarti masuk ke mana, Bu? Surga. Nah, masuk surga berarti keadaannya seperti apa? Bahagia. Nah, jadi orang-orang yang soleh akan selalu dalam keadaan apa? Bahagia. Nah, bahagia. Kalau hidup masih banyak menderitanya, koreksinya apa? Neraka. Koreksinya apa? Koreksinya mindsetnya dirubah. Soleh apa belum? Jangan-jangan kita belum soleh gitu loh, Bu. Kan tadi lagi cerita soleh dari atas. Ya, kan lagi cerita soleh. Jadi kalau hidup banyak deritanya, berarti kesolehannya Pertanyakan. Nah, dipertanyakan apa ditambahin, disempurnakan? Kesolehannya diusahakan. Nah, disempurnakan terus makin nambah. Nah, gitu. Nanti kalau solehnya bertambah makin sempurna, bahagianya makin sempurna gitu. Karena orang soleh pasti dimasukkan ke dalam rahmat. Masuk ke dalam rahmat pasti bahagia lebih. Ada nggak Ibu pernah mendengar melihat bayi menderita di dalam rahim, Bu? Enggak tahu tuh. Walaupun nggak ada lampu, nggak ada lapang, di situ nggak ada McD di situ. Nerima aja ya. Ya wis, aman damai aja di situ, Bu. Oke, ya. Terus doanya para nabi itu ingin jadi anak soleh, Bu. Ya. Dan doanya para nabi juga ingin digabungkan dengan orang-orang soleh. Artinya kalau kita belum soleh, ya bersahabatlah dengan orang-orang yang soleh. Doa yang soleh. Iya, kalau kita belum soleh, maka bersahabatlah dengan orang-orang soleh. Nanti ya mudah-mudahan ke bawah kan? Ke bawah soleh. Coba lihat 12:101. Siapa yang mau baca? Tadi siapa yang terakhir baca? Saya kok. Saya Kang. Ya, monggo.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah menganugerahkan kepadaku sebagian kerajaan dan telah mengajarkan kepadaku sebagian takbir mimpi. Ya Tuhan pencipta langit dan bumi, Engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan Islam dan gabungkanlah aku dengan orang-orang yang soleh. Ini doanya Nabi siapa, Bu? Yusuf. Nabi Yusuf. Nabi Yusuf. Dia juga minta digabungkan dengan orang-orang yang Soleh. soleh. Nabi aja doanya minta bergabung dengan orang soleh, Bu. Lalu gimana kita, Bu? Halo? Iya. Iyalah. Ya kalau dilihat kriteria soleh tadi, kita kan masih jauh ya. Ya, tapi berdoa kan nggak apa-apa. Ya, wafatkan aku dalam keadaan muslim, gabungkan dengan orang-orang yang soleh. Soleh di atas tadi, Bu. Karena orang soleh akan masuk ke dalam rahmat. Masuk ke dalam rahmat berarti masuk ke dalam surga. Masuk ke dalam surga berarti dia bahagia. Maka jadilah bahagia. Gitu ya. Nah, itu beberapa keterangan tentang kata soleh. Ya, jadi soleh itu ternyata banyak itemnya, banyak karakternya, banyak apa lagi lah, dan banyak lainnya lagi ya. Gitu. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Alhamdulillah. Kalau nggak ada. Ini kita belum masuk cerita Nabi Solehnya belum ya? Belum, Baru intro. Pembukaan. Baru pembukaan menerangkan tentang arti kata soleh ya. Jadi soleh itu banyak karakternya dan juga banyak keutamaannya. Kalau dibaca semua sih banyak ya. Gitu. Oke, melanjut ke Nabi Solehnya. Oke, nah sekarang kita masuk ke keterangan tentang Nabi Soleh ya. Kisah tentang Nabi Soleh itu ada di beberapa surat, yaitu sekitar ada di 21 surat. 21 ya. Ada di 21 surat. Catat dulu ya, catat dulu. Nanti bisa dibaca di rumahnya masing-masing. Yang pertama surat 7 ayat 73 sampai 79. Halo, catat nggak, Bu? Ya. Nggak dibaca dulu. Surat 7 ayat 73. 73. Ya. Dicatat dulu ayat sampai 79. Dicatat 79. Dulu aja. Ya. Kemudian surat 9 ayat 70. Sudah? Udah. Ayat 70. Yang ketiga, surat 11. Ayat 61. 11 ayat 61 sampai 68. Ini cerita tentang Nabi Soleh ya. 3. Keempat, ada di surat 14. Ayatnya 9. Sudah, Bu? Sudah. Ya. Sudah. Nih, nyontek aja biar gampang. Nih. Ini nggak kelihatan nih nyonteknya. Kelihatan nggak, Bu? Kelihatan. Surat 7, 73, 79, 9, 70, 11 ayatnya 61, 68. Yang keempat di surat 14 ayat 9. Terus yang kelima 15, 80 sampai 86.
Yang keenamnya di surat 17 ayat 59. 7 surat 25 ayat 38. 8 di surat 26 ayat 141 sampai 159. Yang ke-9 di surat 27 ayat 45 sampai 53. Yang ke-10 surat 29 ayat 38. 11 38 ayat 13. Terus ke-12 40 31. 13 41 13 sampai 18. Ke-14-nya di surat 50 ayat 12. 15 surat 51 ayatnya 43 sampai 46. 16 53 ayat 51. Ya, 17-nya surat 54 ayat 23 sampai 32. Nah, mana nyambungnya nih? Nih. 18-nya ada di surat 69. 69 ayatnya 4 dan 5. 19 ayat 85, 17 sampai 18. Yang ke-20 surat 89 ayat 9 dan terakhir di surat 21. Surat 91 ayat 11 sampai 15. Nih, secara filosofi ya, gedein biar kelihatan. Ya, secara filosofi bahwa orang akan mampu, Bu, kalimatnya. Bahwa orang bisa mengadakan perbaikan. Soleh ya? Soleh. Dan perbaikan. Ini kodan lagi. Jadi secara filosofi bahwa orang bisa mengadakan perbaikan soleh. Itu mulai sejak usia 7 tahun, Bu, sampai 91. Dari mana dapatnya 91? Nanti dari angka-angka ini nanti. Dan perlu 21 langkah. Langkahnya jumlah suratnya. Untuk mengadakan perbaikan yang sempurna. Gitu. Jadi untuk melakukan sebuah perbaikan yang sempurna, untuk menjadi soleh yang sempurna, itu perlu melakukan 21 langkah. Ya, maka tadi kan itemnya banyak tadi kan? Ada poin-poinnya nanti banyak sekali tadi. Itu kalau diringkas menjadi 21 item, Bu. Nah, Nabi Soleh diutus kepada kaum Samud. Samud, ya. Jadi kaumnya Soleh itu adalah namanya kaum Samud. Samud itu artinya orang yang bersikap membutakan diri dari perubahan, tidak mau melakukan perbaikan, gitu, Bu. Bisa dipahami ya? Halo? Iya, paham. Iya. Makanya diutus soleh. Soleh artinya perbaikan. Diutus kepada orang yang tidak mau melakukan perubahan atau perbaikan.
perbaikan gitu. Arti samud salah satunya itu orang yang memilih membutakan diri, tidak mau melakukan perbaikan. Makanya diutus soleh agar mau melakukan perbaikan. Ini pasangan kan, soleh ya pasangannya samud. Gitu. Nah, baik. Nanti kita bahas satu-satu ya. Satu-satu dari ayat yang pertama tadi. Surat 7 sampai 21 surat. Gitu. Oke. Baik, Bapak Ibu, sampai di sini ada tambahan atau ada pengurangan, boleh ada perkalian juga nggak apa-apa. Halo? Halo? Belum. Masih nyata sebentar kan? Ini pada hare-hare wae kumaha. Kan Kang, lagi takjub, masih 21 langkah Kang. Iya. Karena syaratnya ternyata memang berat. Jadi Makanya tadi kita kan cari banyak orang banyak soleh juga, jadi item. berteman sama orang soleh. Nah, ya tadi kalau belum jadi orang soleh bertemanlah dengan orang soleh. 1 langkah aja susah. Ya. 21 langkah tuh. 1 langkah Kang. Sampai umur berapa tuh 21 langkah? Iya Ya, kan udah tadi bisa. dari umur 7 tahun sampai umur 91. Jadi perbaikan itu dilakukan seumur hidup. Gitu, jangan pernah berhenti melakukan perbaikan. Nggak ada kata terlambat, nggak ada. Itu lakukan aja perbaikan. Tapi bisa juga sampai mati Jika nggak usianya sampai ya? 91. Iya, pokoknya prinsipnya hari ini harus lebih baik dari kemarin. Iya. Hari esok harus lebih baik dari hari ini. Itu prinsipnya, Bu. Itu namanya soleh, selalu melakukan perbaikan. Itu begitu. Ya. Iya. Tapi Dalam 21 langkah lumayan. Itu bisa dilakukan dalam sebulan nggak? Nggak bisa ya? Masya Allah, 91 tahun. Sebelum mati, proses. Bapak, sebelum mati. Kan nggak tahu matinya. Semuanya proses, Bu. Niat. Ya, syukur-syukur sebelum mati semua proses sudah dilewati. Gitu. Nah, itu dia. Iya, Umur udah 60-an udah dekat mati kan, Kang Ip? Iya. Ya, makanya harus tahu 21 langkahnya. Minimal udah melangkah aja dulu, Bu. Niat ya. Minimal kita sudah melangkah aja dulu. Nah, salah satu langkahnya apa tadi? Udah dijelasin di awal. Kan banyak Sedekah. Nah, itu kan yang gampang, udah simple deh. Iya. Mengurus yatim, soleh. Melakukan perdamaian, soleh. Tidak terjadi perceraian, soleh. Terus berpikir logik, soleh. Penuh pengalaman, soleh. Semangat, optimis, perluasan, tidak mudah puas, analisa, konklusi, beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar, bersedekah. Nah, tadi kan banyak itemnya, Bu. Nah, itu udah termasuk 21 langkah belum tuh item-item itu? Iya, kalau di apa namanya dibuat semacam urutan ya jadi sekitar 21, Bu. Kalau dibaca semua ya. Tadi kan hanya beberapa ya. Kayaknya masih double deh. Kak masih bisa tuh kayaknya tuh. Ya Yang makanya. tadi. Bisa lah. Nggak ada yang nggak bisa lah. Iya, ini Quran kan konsep bagi manusia, Bu. Ya kalau nggak bisa untuk apa Tuhan menyampaikan itu atuh? Iya. Bisa. Jangan bilang nggak bisa. Kita ber-21 kerjasama. Ya, iya. Biar sinerginya jalan 21. Ya, satu item, satu orang. Nanti Satu kumpul orang. jadi barengan ya. Iya, Kita sinergi. bikin grup WA 21. Namanya sinergi, Bu. Nah, iya betul. Ya, Makanya itu harus berkumpul dengan orang soleh itu maksudnya bersinergi tuh. Obat bersinergi. hati ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Yang kedua sholat malam dirikanlah. Yang ketiga zikir malam perpanjanglah. Yang keempat, terus apa yang keempatnya? Apa ya, Kak? Yang kelima berkumpullah. Pokoknya yang kelima berkumpullah dengan orang-orang soleh. Ya udah,
Kalau ngumpul kan 21-nya ngumpul, Bu. Sinergi. Minimal 21 Iya, ya. minimal 21. Jadi udah dong ya, masuk surga dong ya kalau gitu. Iya, kalau Jaminan sinergi. ya. Kalau Kalau sinergi, sinergi. Bu. Iya. Kalau sinergi, kalau cuma ngumpul doang nggak ya, Kang? Kalau ngumpul doang, nggak ada sinerginya, jadi samiri namanya, Pak. Oh, Samiri ya. Iya, Jadi iya, samiri, betul, betul. jadi samiri nanti. Cuman ngobrol, kumpul, ngobrol nggak ada manfaatnya, jadi samiri. Iya. Bahaya. Ternyata tidak ini Pak Kang ternyata tidak seberat yang dipikirkan kalau tadi Iya, yang makanya pikirannya nggak boleh berat-berat, Bu. Ya kan kemarin gini, ada orang yang ngumpulin selimut, ada orang yang ngumpulin handuk, ada orang yang ngumpulin baju, ada orang yang ngumpulin beras, biskuit, bla 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 bla, dibungkus satu paket. Saya pergi ke sono, Bu. Kan duitnya duit Bapak Ibu, sama cuman modal dengkul doang ke sononya, Bu. Ya, iya apa yang bisa kita lakukanlah gitu. Itu kan namanya sinergi, Bu. Sinergi. Tidak usah berangkat ke Cianjur semua, nanti kerepotan di sononya tuh, Bu. Jadi cuman wisata bencana. Iya. Ya, kita bersinergi lah gitu ya, Mas Indra ya. Iya. Iya, ada yang bersinergi. Ya, tadi kan jangan nunggu nanti, jika Allah, jangan nunggu jika. Berapapun bisa. Ya, berapapun bisa gitu. Ya, seberapapun tidak akan dilihat jumlahnya, Bu. Yang penting kan kontribusinya, bergabung bersama-sama orang-orang yang berbuat soleh tadi. Yang lain, nah, yang ini bantu tenaganya, ini bantu pikirannya, idenya, yang lain butuh ya gitu. Jadilah gitu. Udah lihat belum videonya? Sudah dong. Iya. Itu maaf ya karena kita tidak tega banyak ngambil foto di sana, Bu. Masa orang lagi susah kita foto-foto nggak enak. Kita nyerahin bantuan mesti minta foto, asal nggak tega, Bu. Yang penting adalah buktinya ya gitu. Baik, Bapak Ibu. Ya, kenapa ya? Kalau sampai tepat benar sedih, Bu. Apa namanya? Tapi kita kan nggak boleh larut dalam kesedihan. Kita datang ke sana kan menghibur, Bu. Ya, kalau kita datang ke sana terus sedih, ya terus sedih semua gimana? Ya, ketemu anak-anak ya kita mesti gembira dengan anak-anak, ketemu ibu-ibu ya harus menghibur, jangan ikut larut dalam kesedihannya. Kita hibur ya, tertawa bersama-sama gitu. Ya nggak apa-apa lah walaupun sesaat, menghilangkan kesedihan dulu gitu ya. Begitu Bapak Ibu, hatur nuhun. Kang, sebentar ya. Kang. Oke. Lama juga nggak apa-apa. Itu kan ada 21 langkah ya, Kang? Ya. Kan kita bersinergi nggak tahu yang mana. Apakah itu, halo? Ya, halo. Apakah itu harus kita lalui tahap demi tahap seperti kita naik tangga, atau kita boleh ngacak ngerjakan yang mana gitu? Ya emang tukang ngacak-ngacak nih sama orang nih, ampun dah. Enggak, maksudnya yang mana kita kan udah kerjain yang nomor ini, kita nomor ini gitu kan? Itu artinya. Iya, gini Ibu gambarkan ini ada puzzle. Ya. Ada puzzle 21 potong, Bu, berserakan. Yang mana duluan ditempelin? Yang mana aja. Yang ujung. Yang ujung dulu. Ya terserah, mau yang ujung, mau yang tengah, mau yang bawah, terserah Ibu. Bukan seperti tahap langkah di tangga gitu kan? Enggak, itu seperti gambar, Bu. Seperti gambar yang terpotong-potong. Ya, misalnya gini, kayak misalnya ada gambar orang. Itu setiap anggota tubuhnya, Bu, organnya terpisah, Bu. Ya, kita mau nyusun dari mana dulu? Mulainya dari kepala. Iya. Kepalanya, badannya, tangannya, kakinya, matanya. Boleh nggak matanya duluan? Boleh. Ya silakan lah, nggak ada urusan. Yang penting random ya. Iya, random boleh. Yang penting boleh ya. Yang penting ujungnya sempurna, itu aja udah selesai. Prosesnya bisa berbeda-beda. Berbeda-beda. Ya, kalau kata A, lakukan. Mulai mulai hari ini gimana? Kalau kata A, mulai dari diri sendiri. Mulailah dari diri sendiri, mulailah dari hal yang kecil. Dari hal yang kecil dan sekarang juga. Saat ini juga.
Ya apa yang bisa itu aja lakukan. Jangan nunggu jika. Nanti jika lagi urusannya. Jika taunya enggak. Lakukan yang Iya. bisa, lakukan yang bisa dilakukan. Yang belum bisa ikhlaskan. Ya suatu saat nanti mungkin bisa dilakukan itu. Baru ada matanya, tempelin matanya aja dulu. Besok mulutnya, tempelin mulutnya. Lama-lama jadi tuh bareng-bareng gitu, bekerja sama. Saya bisa bantu doa, ya doa aja. Ya saya nggak bisa bantu pakai ini ya, bantu doa. Alhamdulillah udah bantu doa Bu. Yang penting lakukan apa yang bisa dilakukan. Iya. Tidak harus ngurut Bu, tidak harus ngurut ya. Nah, kalau Kan ada yang bukan tertentu ngurut, harus ngurut kan. ngurut itu bukan urusannya tukang pijat kalau ngurut. Kalau ngurut urusan tukang pijat. Ya, nggak perlu urut juga. Urut itu bekas kan ya Bu ya? Iya. Iya mak urut. Iya baju urut, baju bekas. Boleh Bu. Karena kan gini, tiap orang berbuat sesuai keadaannya masing-masing. Berbuatlah sesuai keadaannya masing-masing. Jangan nunggu jika enggak, jangan pakai jika, jangan. Lakukan saja. Nah, gini Bu Popi. Kullu ya'malu ala syakilatihi. Farobbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Katakan tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya masing-masing. Kan keadaan masing-masing tidak sama. Makanya jangan memaksakan sesuatu kepada orang lain. Karena orang lain belum tentu sama dengan kita. Lakukan yang bisa kita lakukan. Orang lain ya mungkin melakukan dengan yang bisa dia lakukan. Jangan menilai orang juga. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya, Bu. Ya, kayak tadi masang puzzle, mau dari pojok atas dulu boleh, pojok bawah juga boleh, pojok kanan, kiri, tengah, pinggir, terserah Ibu. Ya, yang penting ujungnya sempurna terbentuk gitu loh. Gitu Mbak Popi. Jadi Mbak. Iya, mangga, atur nuhun Kang. Jadi Mbak semua ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, muda lagi saya. Ya. Nah, gitu. Ya harus belajar dewasa lah Bu ya. Dewasa itu artinya mampu menyesuaikan diri dengan pertumbuhan waktu. Pertama, menjadi dewasa berarti mulai mengerti tidak saja kita mau berbahagia, orang lain juga mau bahagia. Sehingga saat berbahagia bisa memikirkan kebahagiaan orang lain. Setidaknya tidak melukai perasaan orang lain. Tah dewasa. Yang kedua, menjadi dewasa adalah tanda bahwa sudah saatnya kita menyadari kebenaran tidak saja ada di pikiran kita, tapi juga ada di pikiran orang lain yang berbeda. Gitu ya. Ya. Itu juga artinya dewasa. Nah, yang ketiga, belajarlah seperti air. Karena manusia diciptakan dari air. Waktu di dalam kandungan juga kita berendam di dalam air. Ya, banyak dalam ritual agama itu simbolnya dengan air. Baptis dikasih air. Ya, orang marhabaan tuh si bayi keliling diusap dengan air. Ya, di India itu orang kalau ada upacara masuk nyemplung ke Gangga juga ke air. Di banyak agama air jadi simbol kesucian. Kita mau sembahyang wudhu pakai air. Maka belajarlah seperti air. Karena air adalah simbol atau simbol kebijaksanaan. Latih diri untuk luwes dan lentur. Seluas dan selentur air dalam menjalani kehidupan. Maka
ia tidak saja mengurangi penderitaan, tapi juga membuat kehadiran seseorang menjadi menyejukkan. Nah, itulah namanya dewasa, ya Bu ya. Ini cerita dewasa, ya Bu ya. Gitu Bu. Halo. Enggak, tolong Kang. Terima kasih semuanya, Bapak Ibu semuanya. Ini hujan lebat, ada geluduk-geluduk. Iya, iya. Iya. Itu di sana kan? Ya. Di rumah itu. Iya, ini hujan baru petir besar sekali. Kedengar ke situ? Iya. Iya, nih kalau ini pakai headset, apalagi kalau enggak nih, berisik. Ya, baik Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan, kita bersambung di pertemuan yang akan datang, penjelasan tentang kisah Nabi Soleh di 21 surat. Ya, terima kasih. Kita tutup dengan auzubillahi minasyaitonirrajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.